Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 3, yaitu tentang memperagakan gerak kuat dan lemah dalam bentuk tarian. KD 3.3 dan 4.3. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan dulu tentang pengertian gerak tari. Gerak tari adalah unsur utama dari tari. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi maksud-maksud tertentu dari koreografer. Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Nah, anak-anak, gerak tari merupakan unsur utama pada tari. Pada gerak tari, pengolahan keindahan dibagi menjadi gerak stilatif dan distortif. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama, anak-anak sudah mempelajari tentang gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat dan lemah juga dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari, seperti bermain, bekerja, dan berkebun. Kemudian ada gerak meniru mengangkat barang yang dilakukan dengan gerak tenaga kuat. Gerak meniru permainan misalnya ular tangga dan kucing-kucingan dilakukan dengan gerak lemah. Anak-anak, perhatikan contoh gerakan pada gambar. Yang pertama, gerakan menyapu. Dan yang kedua, gerakan menenun. Yang ketiga, gerakan berolahraga. Dan yang keempat, gerakan menjemur pakaian. Nah, keempat gambar tersebut merupakan contoh aktivitas kita setiap hari. Nah, perlu Ibu tegaskan sekali lagi bahwa gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga kuat. Sedangkan gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang menulis informasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang menulis informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak, setiap teks dia memiliki informasi. Informasi dari setiap teks itu berbeda-beda. Nah, saat anak-anak menulis informasi, gunakan kosakata terlebih dahulu yang anak-anak sudah ketahui atau anak-anak sudah pahami. Nah, anak-anak, dalam menulis teks dengan kosakata yang tepat, anak-anak harus mengamati teks dengan cermat. Kemudian, yang kedua, tulis kalimat tentang teks dengan kosakata yang tepat. Kemudian, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa atau informasi yang anak-anak sudah dapat. Nah, anak-anak bisa susun teks dengan runtut atau dengan benar.
Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan bilangan. Dan di sini, Ibu akan menjelaskan tentang soal cerita penjumlahan bilangan. Nah, anak-anak, banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah-langkah yang harus kita laksanakan yang pertama, tentukan hal yang kita ketahui dan ditanyakan dalam soal, atau kita baca soal dengan saksama. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai atau pahami hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Dan yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Perhatikan contoh berikut. Paman memiliki 2 petak tanah, masing-masing seluas 1.247 meter persegi dan 1.320 meter persegi. Berapa total luas tanah paman seluruhnya? Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan bersama-sama cara penyelesaiannya. Nah, kita tentukan dulu total luas tanah masing-masing. Total luas tanah sama dengan 1.247 ditambah 1.320. Nah, anak-anak, cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Nah, anak-anak, kita jumlahkan dulu bilangan satuan. Bilangan satuan di sini yaitu 7 dan 0. 7 ditambah 0 hasilnya 7. Nah, sekarang kita jumlahkan bilangan puluhan. Bilangan puluhan di sini yaitu 4 dan 2. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu angka ratusan atau bilangan ratusan yaitu 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, sekarang kita jumlahkan bilangan ribuan. Bilangan ribuan di sini yaitu 1 dan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, anak-anak, jadi total luas tanah paman seluruhnya adalah 2.567 meter persegi. Nah, anak-anak, jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu bawakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, anak-anak. Terima kasih.